Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah telah sama-sama kita membaca qasidah atau salawat burdah. Semoga apa yang kita baca menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat serta salam yang kita baca Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain kata adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam kondisi sehat wal afiah dan dalam kenikmatan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan duduknya kita di sini membaca salawat tambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam hari ini tanggal berapa? Sabtu 28 Zulhijjah 1442 Hijriah. 28 Zulhijjah. Jadi kalau Muharram tanggal 1 hari apa? Malam Selasa. Selasa malam Rebo. Malam Selasa. Iya, malam Selasa. Ya, ada yang mau malam Rebo ya silahkan. Dan ada lagi yang mau malam Kamis juga silahkan ya. Jadi masing-masing aja, yang mau malam Selasa besok silahkan, yang mau malam Rebo silahkan, yang mau malam Kamis silahkan, gitu ya. Jadi tapi kalau buat dilihat kalender ya mungkin kalender yang dipegang malam Selasa ya. Nggak punya kalender ini orang nih kayaknya. Punya nggak? Punya. Senin malam Selasa. Kalau sekarang tanggal 28 berarti sekarang besok 29 ya kan? Nah, Senin 30 nggak mungkin ada 31 tanggal kalender Islam gitu. Tapi ya terserah, kalau yang mau malam Rebo ya silahkan, baik lagi mau malam Selasa silahkan, atau besok mau malam Senin juga silahkan ya. Nah, jangan pada ribut, yang penting dah gitu aja ya. Nah, jangan lupa yang namanya tahun baru Hijriah itu permulaan lagi, maka setiap amal baik dan apa yang kita lakukan amal soleh itu diangkat tahunan ya. Nah, makanya ada doa awal tahun dan akhir tahun. Jangan lupa tuh besok. Kalau yang misalnya malam Selasa berarti nanti habis sholat asar baca doa akhir tahun 3 kali. Nah, setelah masuk maghrib baca doa awal tahun 3 kali. Doanya ada tuh di di Yasin yang Majmu' Syarif itu ada doa awal tahun dan akhir tahun. Nah, lihat aja di situ. Mana dulu yang dibaca? Yang akhir dulu. Ya. Setelah sholat asar, begitu sholat maghrib baca awal tahun. Jangan kagak, karena amal ibadah setahun kita baik kebaikan maupun keburukan itu naik. Nah, kita kan berharap di saat naik amal di saat naik nanti amal tahunan kita lagi baca doa akhir tahun. Nah, kita lagi sholat asar
dan kita lagi zikir, nah itu jadi tambahan tambelan 1 tahun yang kurangnya kita, mudah-mudahan. Begitu di awal tahun, begitu awal, buku catatannya dimulai dengan baca doa maghrib tuh, jadi nambah buku awal pertama datang dicatat dengan amal baik. Ingat, hati-hati tuh, jangan amal baiknya nanti begitu buku catatan amal besok tanggal 1 Muharram catatan barunya diisi dengan gak kebaikan, akan rugi nanti di depannya sesuatu catatan yang tidak baik. Nah, kita berusaha nanti di akhirnya ini asar kita tutup dengan kebaikan, dan di awalnya kita buka dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada tambahan, jadi tambahannya ini bermanfaat buat kita semua. Jangan sampai nggak kerjakan, ya, jangan sampai nggak dilakukan, karena sangat dianjurkan sekali orang begitu masuk daripada tanggal 1, kalau bahasa kitanya suro, ya, jadi tanggal 1 suro gitu, dikenal dengan 1 malamnya, misalnya malam Selasa itu mulai begitu maghrib, habis kita baca doa akhir tahun, usahakan baca ayatul kursi sebanyak 360 tahun. 360 kali. Jadi sebanyak bilangan hari dalam 1 tahun. Ingat, 360 kali, bukan 360 tahun. Jadi baca tuh ayatul kursi 360 kali di awal masuk bulan Hijriah. Jangan lupa niatin. Diniatinnya apa? Ya Allah, dengan membaca ayatul kursi 360 sebanyak bilangan hari selama setahun, maka tolaklah bala hamba ya Allah setahun penuh. Maka beri sehat pada hamba ya Allah setahun penuh. Jadi niatin tuh, diniatkan. Insya Allah orang kalau yang baca di awal tahun, insya Allah tahun besok itu panjang umur dan sehat. Dan orang yang baca diniatin 360 kali itu insya Allah balaknya juga selama setahun dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatul kursi ini diantara ayat-ayat yang turun ada dramanya. Tahu drama nggak? Ada ceritanya. Nggak apa kan kita nambah pengetahuan. Kuat ya? Ya kira-kira sampai jam 2:30 kuat ya? Daripada kota ngobrol yang gak karuan, ini dengerin tambahan pengetahuan. Itu lagi Rasulullah kumpulkan zakat, ya, saking banyaknya zakat dikumpulkan di masjid, di pelataran masjid. Nah, ini singkat cerita, Rasulullah tugaskan sahabat asistennya beliau, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah Rasulullah suruh jaga. Hari pertama disuruh jaga. Begitu Abu Hurairah jaga, ternyata ada bocah kecil, ya umur 10 tahun lah, itu bawa tas, bawa karung, itu korma dimasukin semua ke situ, diambil, dicolong. Maka dipegang sama Abu Hurairah. Begitu dipegang, ditanya, ini dari mana masuknya kamu? Kok tahu bawa karung isi korma lagi nih, nyolong kamu? Bahasa kita seperti itu. Tapi ini bocah pinter ngomong, wahai Tuan, saya lapar, belum makan, masa Tuan gak tega sama saya? Pasti lemes. Ya sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, yang benar, betul Tuan, lemes, saya belum makan, berhari-hari saya belum makan, maka izinkan saya bawa ini, korma ini saya ambil. Ya sudah, sana pulang, jangan nyolong lagi ya. Enggak Tuhan, saya enggak akan nyolong lagi. Nah, sholatlah subuh. Begitu sholat subuh, dipegang sama Rasulullah. Abu Hurairah langsung, kenapa kamu langsung itu orang yang mencuri kamu lepas? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, itu anak kecil, katanya belum makan, berhari-hari belum makan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, besok dia nongol lagi. Tuh, yaudah besok jaga. Begitu jaga, Abu Hurairah begitu besok malam, ternyata jam 11 malam ini bocah bawa karung lebih gede lagi dari karung yang kemarin. Jadi bawa kantongnya lebih besar dari kantong kemarin. Udah diisiin semua kantongnya, ketangkep lagi sama Abu Hurairah. Lah, ini kamu yang kemarin ini.
Katanya belum makan, kemarin bawa korma banyak, masa udah habis? Ini buat ibu saya, kesian. Ibu saya belum makan. Dari kemarin-kemarin berhari-hari belum makan. Ah, bohong kamu. Masa nggak percaya sama saya? Kata tuh bocah, masa kamu nggak kesian sama orang tua saya? Betul ya? Betul. Dilepas lagi. Jangan maling lagi, jangan nyolong lagi. Iya. Udah. Subuh ketemu lagi Rasulullah. Nah, saya singkat ceritanya. Kepagang kali Rasulullah, ya Abu Hurairah, itu kenapa bocah yang maling kecil kamu lepas lagi? Kata Abu Hurairah, bilang dia emaknya belum makan ya Rasulullah, ibunya belum makan, saya nggak tega. Ya sudah, ntar malam dia datang lagi, kata Rasulullah. Begitu malam yang ketiga, ternyata betul kata Rasulullah, datang bawa karung lebih dahsyat dari yang hari pertama, hari kedua, dan hari yang ketiga lebih besar. Ketangkap. Begitu ketangkap, kata Abu Hurairah, sekarang kamu nggak ada ampun lagi. Nggak bisa alasan kamu belum makan, nggak bisa alasan ibumu belum makan. Sekarang kamu saya tiket di tiang masjid, biar besok Rasulullah yang kasih hukuman buatmu. Kata dia, jangan, saya jangan begitu Abu Hurairah. Kenal ini anak kecil ini, jangan Tuhan, jangan Tuhan Abu Hurairah, jangan diikat saya. Kalau saya nggak diikat, saya kasih sesuatu yang berharga buat Tuhan. Apa yang berharga? Saya kasih tahu cara doa. Doa apa? Doa supaya sesuatu tidak menimpa, musibah tidak datang, barang pun tidak hilang. Doanya apa? Lepasin dulu saya, kata si bocah ini. Begitu dilepasin, ini bocah berubah. Iblis, karena iblis nyaru jadi bocah, ketawa dia. Minta sama Nabi, sono bacaannya apa? Itu dramanya. Akhirnya datanglah Abu Hurairah ke Rasulullah. Dengan singkat cerita, ya Rasulullah, katanya kalau ini doa dibaca, kalau ini ayat dibaca, maka baca siang baca pagi aman sampai sore, baca sore aman sampai pagi. Jadi dijaga 24 jam sama Allah Ta'ala. Itu ayat apa ya Rasulullah? Turun malaikat Jibril ngantar ayat, namanya Ayatul Kursi. Maka siapa yang baca Ayatul Kursi, insya Allah besok di tanggal 1 di malam tanggal Suro 360 kali, maka setahun bala bencana, wabah, penyakit bagi yang baca itu insya Allah dengan izin Allah tersingkir. Amin ya Rabb. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacanya kapan? Pas masuk maghrib jam 6. Maghrib kan jam 6. Setelah maghrib baca doa awal tahun, bacalah itu 360. Kalau santri wajib besok nih, ya. Kalau santri wajib. Jadi kalau yang mau sehat, mau panjang umur, mau terjaga sehatnya setahun, dan mau terhindar dari bala bencana, baca 360 kali. Habis maghrib, habis baca doa awal tahun. Boleh nggak dipipil? Boleh. Yang penting jangan masuk Fajar Shodiq. Ya, kalau sudah masuk Fajar Shodiq, itu udah lain cerita. Jadi bacanya di jam bis maghrib sampai kapan? Pipil aja nggak apa-apa kalau nggak sanggup. Kalau sanggup ya alhamdulillah. 360 kali itu kalau dihitung jam itu setengah jam atau 45 menit. Ya, cuman 45 menit ngapain sih? Duduk aja habis maghrib sampai isya. Baca itu. Ya, 360. Setelah itu tutup dengan doa. Supaya apa? 1 tahun keadaan kita Allah rubah menjadi tambah lebih baik lagi. Amin. Daripada tahun yang lalu. Supaya apa? Lebih baik lagi dalam hal ibadah, biar tambah giat lagi. Karena itu yang paling utama faktornya. Kalau ibadah tambah giat lagi, dekat sama Allah tambah giat lagi, dekat Rasulullah juga tambah giat, urusan dunia mah insya Allah jadi beres. Karena apa? Kita mendekat kepada yang punya alam semesta, insya Allah jadi beres. Ya, baca 360. Setelah selesai, baca Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. 3 kali. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. 3 kali baca.
Kan laki-laki nggak haid. Kalau yang perempuan bagaimana? Boleh nggak? Boleh dengan niat zikrullah, dengan niat zikir. Nah ini ibu-ibu kalau emang sayang sama suaminya, baca juga supaya tertutup musibah selama 1 tahun, supaya terjaga diri dari segala jenis penyakit selama 1 tahun dan lain sebagainya, ya. Dan supaya juga Allah rubah kondisi keadaan kita yang memang terpuruk dalam keadaan kehidupan, insya Allah Allah ganti 1 tahun ke depan menjadi lebih baik lagi. Itu doa tadi, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. 3 kali. Setelah baca 360 kali. Saya bacanya mimpi lah. Maghrib baca 50, silahkan. Ntar Isya baca 50, silahkan. Ntar jam 10 baca lagi 50, silahkan. Ntar jam 11 atau jam 12 baca lagi 50, silahkan. Jam 1 dia tidur, ngantuk. Karena cobaannya orang kalau mendekat ke Allah Ta'ala, mata beratlah mata. Tapi kalau buat ngobrol luar biasa, sampai pagi juga kuat. Tapi begitu megang tasbih, wow, mata kadang gelendotin, beratnya luar biasa. Ya emang itu cobaannya. Karena apa? Pahalanya besar, mana redok setan, ya. Nah, jadi pasti digoda terus. Itu amalan yang malam tanggal 1. Amalan yang tanggal 1-nya siang hari, kalau bisa ada kertas putih yang nggak ada baris-barisnya, tulis Bismillahirrahmanirrahim itu 113 kali, putus-putus. Yang ada lobangnya bikin lobang, ya. Ada lobangnya, paham kan? Pasti ngerti lah kalau lobang, ya. Ngerti ya lobang, ya? Ada di belah mana kan paham. Nah yang ada titiknya titikin. Cuman nulisnya putus-putus. Ba, sin, mim lobang enggak? Lobang, alif, lam, ha lobang enggak? Ha besar. Nah alif, lam, ro, ha, mim lobang, nun lobang, alif, lam, ro, ha lagi, ya, mim lagi. Itu lobangnya harus jelas. Dan nulisnya jangan pakai pulpen yang ada besinya. Nih, jangan besinya ujungin. Pakai yang spidol. Ada yang kecil kayak gini, spidol ada kan? Nah, di sininya bukan besi, tapi gabes, ya. Nah itu bikin 113 kali Bismillah. Itu orang yang nulis itu di tanggal 1 terus dipakai sama dia, dibungkus, ya. Insya Allah selama setahun Allah kasih bujur. Bisa nulisnya? Alhamdulillah kalau bisa. Pakai insya Allah mujur aja. Dalam urusan apa aja Allah kasih mujur. Itu ada di keterangan kitab Fadailul A'mal dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Paginya, siangnya tanggal 1 tulis Bismillah. Insya Allah ketemu mujur aja. Dan orang yang mau buat nggak baik, mau orang yang mau apa bohong gitu dan lain sebagainya, insya Allah Allah singkirkan. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, putus-putus 113 kali. Malamnya kita baca 360 kali ayatul kursi, tutup doa Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal 3 kali. Siangnya kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Mudah-mudahan menjadi lapang dada kita. Karena kalau lapang dada kita, insya Allah urusan kita jadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah. Ini ada cerita yang mungkin udah pada paham, maksudnya udah pada dengar cerita. Ada anak muda, atau bukan anak muda lah, ini kan udah pada tua semua. Di saat mudanya sukses, ternyata di saat punya bini melempem. Akhirnya ini orang datang nyari guru. Datanglah ke rumah Syekh. Kebetulan rumah Syekh ini ada di pinggir danau. Akhirnya ngadu, ya Syekh, tuan guru. Gurunya kaget, Masya Allah, udah lama kita nggak ketemu, luar biasa ente. Sukses? Ya tadiannya guru saya sukses. Sekarang
Ya sekarang saya membleh guru. Tuh kan kayak begitu kata gurunya. Ya mau bagaimana lagi guru, kan kalau bukan pada guru ngeluh sama siapa gitu. Ya udah dah, terus bawa apa ke sini? Ya bawa badan doang guru. Lo mah gak ada pikirannya, dari dulu begitu baik lu, kata gurunya. Ini kenapa nih begini guru, saya kena masalah luar biasa, rumah tangga saya aut-autan. Itu yang pakai buat ngobat nyamuk? Bukan, aut-autannya berantakan guru. Oh kirain aut-autan yang buat pakai badan. Bukan guru, aut-autan dah rumah tangga saya. Terus kesehatan juga keganggu, ekonomi keganggu, anak entah di mana, bini apa lagi. Terus gimana? Ya saya pengen berkeluh kesah. Yaudah kata gurunya, yaudah ikut saya dah. Kemana guru? Ke danau. Jangan dicemplungin saya guru. Enggak dicemplungin. Udah ambil gelas tuh sama garam. Ambil gelas sama garam, kata gurunya, singkat cerita, ini pasti udah pada paham. Diserok air itu di danau. Begitu diserok, dikasih garam sedikit. Aduk, kata gurunya, minum. Asin guru, ya minum dulu. Begitu minum, Masya Allah, asin guru. Bukan sedian saya kopi, malah air garam. Kan biasa tamu sedian kopi guru. Ya udah garam dulu, rasain asin nggak? Asin guru. Ya udah tuh sisanya disebor ke danau. Itu sisa garam yang ada segenggam dilempar juga danau. Sudah dilempar, kata gurunya, cuci dulu tuh air gelasnya. Cuci, habis cuci tuh air udah saya buang ke danau, garam juga udah saya buang ke danau. Coba serok. Diserok. Begitu diserok, minum sekarang. Begitu minum, bagaimana rasanya? Asin nggak? Seger guru, luar biasa ini mah, airnya seger. Hilang dahaga saya. Kata si guru, itulah kehidupan. Apabila hatimu sebesar gelas, walaupun sedikit masalahnya, maka jadi sumpek hidupmu. Ya, masalahnya dikit, tapi hatimu segede gelas, maka terasa itu masalah kayaknya luar biasa, kayak dia doang yang susah di dunia. Tapi kalau kamu hatimu seperti danau, walaupun masalah datang itu terasanya juga adem, karena hatimu luas. Makanya orang kudu luasin hati supaya jalannya langgeng. Maka Rasulullah bilang, perluaslah rumahmu. Maksudnya apa? Luasin hati kita ini biar lapang. Kalau hati kita lapang, insya Allah urusan kita juga enak. Ya, jalannya juga enak, nikmat, lancar kalau hatinya lapang. Tapi kalau urusannya sedikit, hatinya pun juga segede gelas, itu romah-romahnya kayak urusannya paling gede, segede gunung. Tapi kita harus yakin kalau urusan kita sebesar gunung, ya karunia Allah sebesar alam semesta ini. Harus yakin. Maka luaskan hati kita, lapangkan hati kita. Makanya Nabi Musa pun diuji bukan hanya dirinya, ekonominya juga, bahkan nyawanya pun terancam. Karena apa? Dakwah disekat, dakwah diancamlah oleh Fir'aun, bahkan mau dibunuh. Urusannya banyak, tapi doanya apa? Rabbisrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku. Karena kalau dadanya lapang, insya Allah, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Sama seperti kita baca qasidah, wabil Mustafa Rasuli tasrahu li sadri, dengan Nabi Al-Mustafa lapangkanlah dadaku. Kalaulah dadanya sudah lapang, tu yassiru li amri, maka urusannya Allah kasih mudah. Ya, Nabi Musa doanya Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta dadanya lapang, Allah sudah memberi lapang. Dengan apa? Ayat Quran, alam nasrah laka sadrak, ku telah lapangkan dadamu.
wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kesusahan Allah angkat yang membebani pundakmu. Nah, jadi kalau kita lapangin, insya Allah yang menjadi beban pikul di pundak kita, yakin pada Allah, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Ya, yang penting kita ingat terus kepada Allah. Terus ingat kepada Allah, karena Allah Ta'ala yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, orang kalau udah ingat sama Allah, terus dia dekat. Kayak kita nih kenal sama si fulan, kayaknya luar biasa, udah kaya, dermawan dia. Terus kita bukan hanya kenal, tapi emang dekat. Kira-kira nyaman gak kita? Nyaman. Nah, kita kenal sama Allah terus dekat. Kira-kira urusan kita beres nggak? Beres. Maka dekatkan Allah dengan zikir. Kenal sama Allah melalui zikir. Insya Allah urusan kita beres. Itu semua itu terletak di hati kita, di lapang dada kita. Ya, cara mendekat kepada Allah gimana? Banyak. Di antaranya siapa yang banyak mengerjakan sholat sunnah, maka itu tandanya dekat kepada Allah. Di antaranya. Maka kalau kita sekarang baru bisa sholat wajib aja, alhamdulillah, tambahin juga dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Supaya apa? Supaya tambah dekat kita kepada Allah dan tambah kenal kita kepada Allah. Ya, insya Allah kalau kita kenal dekat, insya Allah urusan kita mudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa besok tanggal malam 1 Muharram baca apa? Ayatul Kursi 360 kali. Ditutup dengan doa, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal, 3 kali. Insya Allah itu Allah jaga betul-betul kita 1 tahun. Ya, baik dari bala, bencana, penyakit, dari susah, insya Allah yang penting diniatkan awalnya. Nah, terus yang di siang harinya kalau emang bisa tulis tadi itu supaya dapat kemujuran selama 1 tahun. Ya, dapat kasih sayang Allah selama 1 tahun. Tulis Bismillah 113 kali, putus-putus. Warnanya kalau bisa itu merah, ya, pulpennya. Nah, ntar saling bantu aja, yang bisa ya tulisin. Ya, yang bisa tulis, minta bantu tuh tulisin. Kata yang nulis ya wani piro, kan begitu. Wani piro. Kalau dia tinggal koordinasi aja, ya enggak? Ya, tinggal nego aja yang udah bisa bikin, ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah redhoi kita semua. Amin. Dan yang kalau udah punya buku burdah, baca burdah di rumah, ya. Kalau yang sudah punya buku burdah, baca burdah di rumah. Seminggu sekalinya berjamaah di sini. Apabila di rumah ada bolong-bolong, insya Allah dengan jamaah jadi keangkat. Amin. Karena amalan yang akhir-akhir zaman ini itu sholawat yang insya Allah nggak nyasar, ya. Insya Allah nggak nyasar baca sholawat. Udah akhir zaman kayak gini, udah baca sholawat. Malah burdah ini kalau kita baca burdah 1, ya, Sultanul Ulama Al-Habib Hasan As-Satiri mengatakan, Al-Habib Salim As-Satiri mengatakan, kalau orang baca 1 kali burdah, ya, Habib Salim As-Satiri mengatakan 1 kali baca burdah itu sama dengan khatam 70 kali Dalailul Khairat. 1 kali khatam Dalailul Khairat aja itu doanya ijabah, apalagi 70 kali. Maka orang yang baca burdah itu sama dengan 70 kali baca Dalailul Khairat. Kalau kita punya buku burdah, baca ngadapnya ke kiblat, baca ngadapnya ke itu, minta apa aja insya Allah dikabul sama Allah Ta'ala, baik urusan duniawi ukhrawi. Bacanya masih beletot-beletot, ya udah ntar kumpul di sini baca seminggu sekali, insya Allah jadi
Ada satu orang yang diangkat sama Allah jadi ngikut semua. Terus burdah itu fadilahnya itu menghilangkan penyakit. Sekarang banyak banget musim penyakit. Baca burdahnya. Terus beliau mengatakan baca burdah itu sama dengan baca Hizbun Nawawi. Orang yang mudawamah Hizib Nawawi, ya, dia Hizib Nawawi mudawamah, dia baca rajin. Itu apapun tidak akan ada yang bisa membahayakan diri orang tersebut yang baca Hizib Nawawi. Nah, baca burdah itu melebihi baca Hizib Nawawi. Nah, baca burdah melebihi baca Hizib Nawawi. Orang baca Hizib Nawawi itu yang baca apapun insya Allah nggak ada yang sanggup dengan izin Allah membahayakan diri dia. Nah, apalagi baca burdah. Nah, yang udah ada supaya apa? Biar tambah kecintaan kita. Karena alhamdulillah ini majelis burdah. Di saat yang lain belum pada timbul, ini sudah ada lebih dulu. Sudah ada lebih dulu, baru yang lain nongol burdah. Mungkin banyak orang yang nggak tahu burdah apa sih, tibang teriak-teriakan gitu. Tapi kalau tahu dia manfaatnya, itu luar biasa. Dia nggak akan mau ketinggalan hadir di burdah. Karena ibaratnya kita ini ziarah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kendaraan apa? Kendaraan burdah. Dan burdah dasarnya apabila orang menekuni datang ke burdah, apabila itu orang sakit, jangankan sakit badannya, akalnya sakit, coba aja duduk di burdah dah. Kalau emang dia betul-betul duduknya tulus, itu insya Allah penyakit yang ada di otaknya, gangguan akalnya, itu insya Allah Allah kasih sembuh. Apalagi tibang kanker, kantong kering, insya Allah berkah sholawat kita, ya. Karena di situ abiyatuha qad atat sittina ma mi'atin farrij biha karbana ya wa. Tuh, coba. Jadi minta dihilangin kesusahan kepayahan. Farrij biha karbana ya wasi'al karam, engkau yang maha luas ya Allah karunianya. Apalagi baca itunya, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah dan Nabi al-Mustafa, baligh maqasidana. Apa artinya? Sampaikan keinginan-keinginan kami ya Allah. Banyak pengenan kita, banyak. Langsung waghfir lana ma madha, ampunin dosa kami yang lalu ya Allah. Karena sebab dosa nikmat nggak mau datang. Ya wasi'al karami, engkau yang maha luas karunianya ya Allah. Itu luar biasa. Kalau Allah kabulkan hajat kita, Allah ampunin dosa kita, itu kita menjadi manusia yang paling beruntung. Hajat ditunaikan sama Allah, dosa diampuni. Makanya gantungin hati kita betul-betul gelantungan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya terus tempel Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kalian. Wa yaghfir lakum, bukan hanya cinta, dosa kalian diampuni oleh Allah. Kalau kita ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tambah cinta kita ya, dengan sebab Allah kasih kita duduk di burdah ya. Allah kasih kesempatan, umur kita orang-orang udah pada pulang ke rahmatullah ya. Yang lain udah pada pulang ke rahmatullah, tinggal kita masih ada Allah kasih. Jangan disia-siain ya. Kalau yang kemarin malam minggu sering nonton TV atau sering keluyuran atau sering ngobrol, sekarang hilangin. Tambahin bekal kita ntar pulang ke rahmatullah. Tambahin buat bekal kita menghadap Allah, supaya kita bahagia dunia wal akhirat. Mari tutup suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzamati was sab'il masani wal Qur'anil 'azim an tabtaha lana bi kulli khair wa an tatafaddal 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhair innaka walin kulli khair wa mutafaddilan bi kulli khair wa ma'adhi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan sedikit biar kita hidup bahagia. Pada punya anak perawan kan? Punya. Nah, dari sekarang yang punya anak perawan walaupun masih kecil ya, nanti besar mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Tapi kalau orang tuanya nggak tirakat, nggak mungkin. Jadi seseorang itu, orang tua zaman dulu, dia nanam pohon korma. Korma itu tahunan, ya belasan tahun baru bisa numbuh kormanya. Sedang yang nanam udah sepuh. Itu kalau ditanya kayak ini buat siapa? Kakek udah tua nanam korma. Korma belasan tahun baru besar. Apa jawaban kakek ini? Memang bukan buat saya, tapi nanti buat cucu-cucu saya yang nikmatin. Sama seperti kita nih, kalau sekarang mulai kita nggak ada tarekatnya, nggak tirakat kita, jangan harap nanti kita anak kita itu dapat kecipratan. Maka baca dari sekarang yang udah pada punya anak perawat. Ya, anak perawan saya udah kawin. Ya udah kawin lagi aja lo, ntar punya anak perawan lagi. Gitu ya. Itu bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Supaya gampang jodohnya tuh anak, baik anak kita yang laki maupun anak perempuan. Supaya ntar yang laki dapat jodoh perempuan yang solehah, yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Dari sekarang kalau bapaknya nggak nanam, nggak dipetik sama anak, nggak dipetik sama cucu, maka baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, udah sampai situ aja 15 kali ya. Ingetin tuh, paham ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sampai situ. Terus punya anak susah banget diatur, pada begadang mulu tiap malam, seumpama ya ada sih emang kayak begitu. Terus belajarnya susah nempel ilmu pengetahuan. Amalin bapaknya, insya Allah bapaknya cerdas, anak-anaknya juga cerdas. Ya, itu pendek cuma 7 kali bacanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal apa? Itu kalau Al-Qur'an alimul hakim. Kalau dijadiin buat laduni, itu ganti dengan azizul hakim. Ingat ya, kalau alimul hakim itu ayat Quran. Tapi kalau buat ilmu laduni, supaya kita pandai, anak-anak kita juga pandai dan cerdas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. 7 kali. Insya Allah kita cerdas, anak-anak kita pun cerdas. Ya, pasti yang namanya orang tua berharap anaknya membanggakan hati, betul nggak? Betul. Siapapun orang tua pengen anaknya berhasil.
Siapapun orang tua pengen anaknya bahagia. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya sengsara. Dia berharap anak-anaknya selamat, anak-anaknya dapat keberuntungan. Anak-anak bukan bahagia di dunia, tapi juga nyampe bahagia di akhirat. Maka kalau bapaknya nggak nanem, ibunya nggak nanem, nggak bakal nyeplos ke anak. Ya. Maka kalau yang gampang jodohnya anak-anaknya nanti ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 15 kali. Dan supaya Allah kasih kepandaian, kecerdasan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Udah cari ilmu yang barokah, ilmu kayak gini, supaya keberkahannya nyampe ke anak cucu kita, selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.